Ya mudah-mudahan Sixers bisa membuktikan pernyataan gue ini salah dan bisa memberikan perlawanan dan membuat series ini menjadi panjang. Tapi gue tetap memfavoritkan Celtics mau nggak mau ya. Jimmy Butler kalau nggak salah kemarin pas Miami Heat ketinggalan tuh sisa berapa detik tuh di quarter 4 dia udah di bench, udah yang lu lihat nanti game 3 ya. Gue salut banget sama AD kemarin. AD tuh main 44 menit, bro. 44 menit. LeBron tuh main 40 menit. Jadi, luar biasanya defense Lakers kemarin adalah mereka defense dengan sangat rapat, dengan sangat disiplin, tapi tidak melakukan foul yang nggak penting. Itu yang gue salut dari Lakers ya. Ngobrol NBA episode 64. Sekarang sudah hari Rabu, sudah tengah minggu. Banyak sekali game-game yang menarik dari kemarin. Yang pastinya ada Lakers lawan Warriors kemarin, nanti kita bahas ya. Tapi gue mau bahas dari beberapa recap dari series yang lain. Boston Celtics hari ini berhasil menang dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di series melawan Sixers. Embiid di game pertama nggak main, tadi udah main. Congrats ya buat Embiid yang akhirnya menang MVP setelah bertahun-tahun gagal terus. Nikola Jokic terus yang dapat 2 kali, akhirnya tahun ini Embiid yang dapat. Dan kemarin dia pas diumumkan dia hanya bisa tertunduk. Mungkin dia nangis, mungkin dia apa, saya nggak tahu. Tapi congrats buat Embiid, layak banget dapat MVP musim ini. Dan di game tadi gue melihat banyak sekali adjustment yang dilakukan sama Joe Mazzulla, pemain-pemain Celtics untuk terutama dalam defense ya. Defense-nya kelihatan banget mereka nggak terlalu overhelp, nggak terlalu overreacted dalam mencoba mengcover, membantu teammate-nya, tapi yang pasti gap-gap dan celah-celahnya itu benar-benar bisa dijaga sehingga shooter-shooternya Sixers juga nggak terlalu mendapatkan space banyak. Akhirnya mereka kesulitan untuk nembus pertahanan Celtics, jadinya banyak berpacu dengan shot clock yang udah mau habis, tapi mereka masih muter-muter sana sini. Congrats buat Celtics yang tadi menang di game kedua. Gue rasa gue nggak mau membahas terlalu detail, dalam artian gue tadi udah ngomong juga di Instagram, salah satu strateginya Celtics yang dijalankan di game kedua ya, harusnya dijalankan di game-game selanjutnya adalah weak link-nya di offense-nya Sixers menurut gue ada di PJ Tucker. Jadi tadi banyak sekali kejadian di mana PJ Tucker itu udah dicuekin aja, dia mau ngapain aja terserah dia. Kalau dia megang bola ya udah, dia mau muter-muter kemana udah biarin aja. Yang penting jaga pemain-pemain lain Sixers, jaga Embiid, jaga Harden, jaga shooters, Tyrese Maxey, Tobias Harris. PJ Tucker mau ngapain aja terserah sebenarnya. Jadi itu salah satu strategi yang simple sebenarnya, tapi it work di game kedua tadi. Dan yang gue suka dari Celtics juga tentunya tadi di game kedua, di mana Jason Tatum terkena foul trouble dan sepanjang game dia hanya bisa menyumbangkan 7 points. Jaylen Brown tetap stabil tentunya, tapi pemain-pemain kayak Marcus Smart, Derek White, Malcolm Brogdon, Grant Williams, itu juga overall kalau di-combine mungkin mereka berempat total menyumbangkan 60 sekian 65 points mungkin total. Jadi di saat superstar mereka benar-benar tidak bisa berkontribusi selayaknya dia biasa bermain ya, tapi pemain-pemain lainnya benar-benar bisa step up. Dan as a team menurut gue Boston Celtics memang secara kedalaman timnya memang jauh lebih deep dibandingkan dengan Sixers. Itulah yang membuat gue sebelum series ini mulai gue bilang bahwa nggak tahu ya, gue nggak bisa memilih Sixers untuk menang gitu, kecuali kayak kemarin misalnya di game pertama tanpa Embiid tapi Hardennya bisa 45 points gitu ya. Butuh keajaiban yang seperti itu sebenarnya untuk bisa ngalahin Celtics. Tapi kalau benar-benar pemain Celticsnya benar-benar locked in, semua pemain bisa menjalankan role mereka dengan benar di lapangan, menurut gue di atas kertas memang Celtics lebih unggul ya, secara komposisi pemain, secara kedalaman timnya dan lain-lain. Menurut gue ya mudah-mudahan Sixers bisa membuktikan pernyataan gue ini salah dan bisa memberikan perlawanan dan membuat series ini menjadi panjang. Tapi gue tetap memfavoritkan Celtics mau nggak mau ya. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana bisa Sixers merespon kekalahan tadi di game ketiga dan keempat yang akan berlanjut di Philly.
Oke, fans-fansnya Sixers tenang dulu, sabar dulu. Mungkin tadi Embiid masih baru habis cedera, baru main lagi, mungkin dia masih grogi. Nanti di kandang mungkin mainnya beda, kita nggak pernah tahu. Tapi jujur, gue masih seneng banget ngelihat Harden di game 1 kemarin. Harden sebagai scorer ya. Harden yang bener-bener sepanjang game tuh full attack mode-nya bener-bener kelihatan. Harden zaman di Houston. Tadi ada Embiid ya, mau nggak mau harus berbagi dengan Embiid, dan akhirnya nggak menjadi Harden yang versi scorernya. Tadi dia juga struggle sepanjang game. Tapi mudah-mudahan nantilah kita lihat di game-game selanjutnya seperti apa ya. Oke, Denver udah leading 2-0 dari Phoenix Suns. Kuat man Denver. Wah, kuat sekali. Terlepas dari Nikola Jokic, nggak cuma big man yang punya skill set bisa triple double setiap malam. No, bukan tentang itu sebenarnya. Jokic adalah seorang generational talent yang benar-benar sangat langka sebenarnya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya pemain-pemain lain gue rasa udah saling nyetel dan udah tahu mau mainnya kayak gimana. Gue udah bahas juga di episode sebelumnya. Gue melihat Denver bermain benar-benar sebagai tim yang sudah tahu mau ngapain. Sementara Phoenix Suns itu bermain banyak, gue nggak mau bilang ISO heavy team ya. Ya memang Booker dan KD adalah, gue bilang di episode yang kemarin juga, adalah shot creator, shot maker, salah dua terbaik di NBA. Jadi mau nggak mau memang banyak bergantung sama mereka berdua. Tapi mau sampai kapan kalau ketemu lawan tim yang benar-benar komplit dan semua pemainnya harus dijaga kayak Denver Nuggets, lama-lama ya susah sebenarnya. Mereka lebih komplit secara tim. Mereka punya big man, generational talent, Nikola Jokic, pemain-pemain kayak Jamal Murray, MPJ, Aaron Gordon, Bruce Brown, KCP, Christian Brown, rookie mereka. Yang gue selalu bilang bahwa Christian Brown ini jangan dianggap sepele gitu. Setiap dia ada main di lapangan, gue nggak tahu kenapa, good things happen ketika Christian Brown main di lapangan. He is a smart player walaupun dia masih rookie ya. Tapi overall, gue kalau ditanya bagaimana cara Phoenix bisa comeback dari ketinggalan 2-0, karena game ketiga dan keempat nanti akan mainnya di Phoenix. Ya gue pengen ngelihat mereka bermain dengan flow yang lebih bisa menginvolve semua pemain-pemainnya ya, nggak terlalu ujung-ujungnya KD, ujung-ujungnya Booker ya. Kalau mainnya seperti itu terus menurut gue jadi monoton dan jadi predictable, jadi gampang kebaca sebenarnya sama Denver Nuggets. Jadi game plan-nya tuh udah lebih gampang ditebak gitu. Oke, ini pasti ujung-ujungnya bolanya ke KD, pasti ujung-ujungnya ke Booker dan lain-lain. Harus benar-benar lebih variatif. Gue nggak tahu seperti apa. I'm not a coach, dan I'm a big fan of Monty Williams sebenarnya. Tapi di series ini menurut gue dia belum bisa keluar dari zona nyaman dan masih terus bergantung sama KD dan Booker untuk bisa menyelamatkan Phoenix Suns ya. Gue melihat KD dan Booker pasti ya, melihat skill mereka aja gitu ya. Mereka bisa skor 30 poin itu berdua masing-masing, itu udah bisa dibilang udah hampir pasti sebenarnya. Kalau aja ada pemain ketiga dan keempat yang bisa nyumbang paling tidak, let's say Ayton deh. Gue nggak minta banyak deh, Ayton 18-20 points. Walaupun susah mungkin lawan barisan-barisan big man kayak Jokic dan lain-lain, tapi come on, Ayton 18-20 points deh. Bisa sih harusnya. Ya rebounds-nya kita nggak bisa terlalu banyak dari DeAndre Ayton. Lemes bro, loyo gue ngelihatnya. CP3, dia mau lebih banyak playmaking, dia mau tetap passing silahkan. Tapi at least dia harus tetap berkontribusi juga mencetak angka. Seumur-umurnya dia, maksud gue tetap lah harus diharapkan. Karena kalau KD masing-masing sama Booker bisa nyumbang masing-masing 30 points, 30 plus points, tanpa bantuan dari Ayton, tanpa bantuan dari CP3, menurut gue nggak akan kemana-mana Phoenix Suns. Kalau Phoenix bisa mendapatkan kontribusi dari pemain-pemain di luar KD dan Booker, gue rasa mereka masih punya harapan untuk bisa membuat series ini menjadi series yang panjang. Tapi kalau hanya berkaca dari 2 game pertama, di mana memang dimainkan di Denver, Denver kelihatan lebih kuat, terlepas dari
Phoenix Suns punya KD, punya Booker, tapi jadi tidak terlalu berarti kalau misalnya hanya mereka berdua yang main gitu ya. Jadi di 2 game pertama tetap pasti kelihatan Denver yang akan difavoritkan untuk melaju ke babak conference finals, tapi gue nggak mau menganggap remeh KD, Booker, dan Phoenix Suns dan Monty Williams. Gue masih berharap mereka bisa bounce back di game ketiga dan keempat. Jadi nanti kita lihatlah seperti apa mereka merespon ketinggalan 0-2 ini. Terus ada apa lagi? New York Knicks, Miami Heat. Kemarin Jimmy Butler nggak main di game kedua, tapi New York Knicks masih kewalahan ngelawan Miami Heat, walaupun akhirnya menang ya. 3-point shootingnya kemarin lebih membaik New York Knicks di game kedua, kalau nggak salah masukin 16 3-point dari 40 kali percobaan. Lumayan, not bad, 40% akurasinya, bagus banget. Tapi serem, serem. Jimmy Butler kalau nggak salah kemarin pas Miami Heat ketinggalan tuh, sisa berapa detik tuh di quarter 4 dia udah di bench, udah yang lu lihat nanti game 3 ya. Ngeri man. Jimmy Butler ngeri, dia udah gak sabar kayaknya pengen main lagi. Jadi kalau untuk series Knicks lawan Miami Heat, gue sebelum series ini mulai, teman-teman mungkin ingat gue lebih mengunggulkan New York Knicks. Game pertama tanpa Julius Randle, mereka memang kalahnya tidak terlalu, gapnya tidak terlalu jauh, so it's a good thing buat New York Knicks sebenarnya tanpa Julius Randle ya. Tapi di game kedua tanpa Miami Heat yang nggak ada Jimmy Butler, mereka malah menangnya juga nggak beda jauh gitu. Jadi bingung gua. Ya nanti kita lihatlah di game ketiga dan keempat, seriesnya akan pindah ke Miami Heat. Gue belum merubah pick gue belum merubah pilihan gue tetap lebih mengunggulkan New York Knicks, walaupun mungkin 70% 75% pengamat dan fans melihat seberapa jagonya Jimmy Butler di series melawan Milwaukee Bucks, mungkin mereka akan mikir yang gimana caranya lu milih Knicks sih? Gimana? Udah tahu Coach Spoelstra itu adalah jenius. Udah tahu Jimmy Butler di series lawan Milwaukee Bucks gila-gilaan. Udah tahu pemain-pemain kayak Kyle Lowry kalau di playoff kelihatan banget sisi veterannya. Pemain-pemain kayak Gabe Vincent juga step up, Duncan Robinson step up, Caleb Martin juga bagus tanpa Tyler Hero. Bagaimana gue masih memilih New York Knicks? Gue juga nggak tahu kenapa sebenarnya. Gue kalau ditanya begitu, iya ya, gue juga nggak tahu kenapa gue milih New York Knicks, tapi nggak tahu. Kadang feeling gue tuh kadang yang gue nggak tahu kenapa gue pilih Knicks tuh nggak ada base apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya secara logika gue harusnya memilih Miami Heat ya. Tapi nggak tahu kenapa insting gue mengatakan, kata hati gue mengatakan yang bakal lewat adalah New York Knicks. Walaupun mungkin seriesnya bisa 6 game, 7 games bahkan. I don't know. Ya, tapi tetaplah gue nggak bisa menganggap remeh Miami Heat. Kalau mereka menang pun gue nggak kaget. Emang harusnya mereka lebih punya pengalaman untuk bisa mengalahkan New York Knicks. Kita lihat ya. Oke, next kita akan bahas yang terakhir adalah game pertama kemarin antara LeBron, Steph, pertandingan yang mungkin disaksikan puluhan juta mata di seluruh dunia. Warriors lawan Lakers yang akhirnya dimenangkan oleh Lakers. Gila, seberapa skornya kemarin? 117, 112 kalau nggak salah. Gua nggak ada data-data. Lupa, saya kan short term memory, maklum aja ya. Tapi di Instagram kemarin pembahasannya udah macam-macam. Gue bilang bahwa setiap kali ada game antara Lakers dan Warriors, siap-siap aja komennya beratus-ratus, dan kemarin mungkin komennya ada sekitar 300 komen pas gue ngepost. Ada satu post yang terakhir gue kasih lihat tembakannya Jordan Poole kalau nggak salah ya, yang pas dia nembak sisa 10 detik kalau nggak salah. Ternyata gue nggak bermaksud menyalahkan Jordan Poole atau gimana, tapi ternyata tembakan itu nggak cuma pas abis gue ngepost, ternyata di semua akun basket juga ngepost. Gila-gila double teamnya gokil, Vando. Ya, elah si Poole. Wah, Saipul. Aduh, Saipul jauh amat.
tembakan itu yang ya dipertanyakan, is it a good shot, is it a bad shot, apakah Jordan Poole keburu-buru, apakah nggak seharusnya dia lebih maju lagi dikit, apakah nggak seharusnya bola itu ada di pemain terbaik lu, which is Steph, di waktu sisa 10 detik, dan lain-lain. Banyak sekali angle-angle dan opini-opini dari semua fans, semua pengamat yang mempertanyakan possession itu, apakah itu keputusan yang tepat dari Jordan Poole dan bla bla bla. Gua nggak mau membahas tentang itu. Gua rasa at that moment, di momen seperti itu, seintens, setegang itu, dan se-crucial itu, menurut gue yang menurut kita nggak tepat, karena kita cuma nonton di TV ya, yang menurut kita yang ini Poole, lu musinya maju dikit kali, itu kan kosong gitu, lu bisa maju dikit, mungkin bisa chance masuknya lebih gede, atau mungkin lu balikin lagi aja bolanya ke Steph, nanti bikin setup lagi, kan waktunya juga masih banyak, bla bla bla. Kita kan hanya penonton ya. Gue hanya penonton. Yang komen-komen itu juga mungkin hanya nonton. Gue nggak mau menyalahkan si A, si B, karena mungkin apa yang kita anggap salah bagi dia mungkin di otaknya benar pada saat itu. Jadi bukan masalah it's a good decision, bad decision sebenarnya. Ya ini bagus atau tidaknya tembakan itu menurut gue yang tahu, menurut gue dia sendiri, dia yang nembak gitu ya. I think Draymond juga bilang di podcastnya, kalau nggak salah ya, dia bilang I like that shot, gue suka dengan tembakan itu. Nggak ada yang salah dengan tembakan itu sebenarnya. Tapi kan ya namanya kita mau berdebat, beropini, sebenarnya sah-sah aja. Tapi kita nggak bisa terlalu memojokkan seseorang dan berkata bahwa itu salah sih sebenarnya. Jordan Poole sepanjang game mainnya bagus, bro. Di saat dia mainnya jelek, kita cecer juga dia jelek main, yang ngapain lo nembak, gasak gerusuk sana sini, turnovers dan lain-lain. Tapi di game kemarin menurut gue dia bagus loh. Dia nembak 3 poinnya tuh 6 dari 10, bro. 6 dari 10, 60%. Jadi ketika lu nembak 60%, 6 dari 10 atau bukan ya? Kalau nggak salah 6 dari 10 ya. Teman-teman coba cek ya. Ketika lu tahu bahwa aku kasih tembakan lu di game itu 60%, masa sih lu dioper terus lu nggak nembak gitu? Terus ketika nggak masuk lu disalahin? Kan nggak fair dong. Kalau bolanya masuk lain cerita kan. Kalau bolanya masuk mungkin dia dipuji-puji. Jadi it can go both ways lah. Ketika masuk dia dipuji, ketika salah, ketika nggak masuk dia dicecer. Ya nggak fair sih kalau menurut gue. Memang tentu pasti akan ada opsi-opsi yang lebih baik. Tapi balik lagi ke poin gue tadi, di momen seperti itu, setegang itu, gue rasa even pemain sekelas Steph atau apa mungkin nggak bisa membuat keputusan terbaik yang seharusnya gitu loh. Jadi sudahlah, biarkanlah itu berlalu. Gue melihat bahwa memang series antara Lakers dan Warriors ini itu adalah series yang itu adalah karakter dua tim yang benar-benar saling bertolak belakang ya. Dua hal paling simpel lah ya. Nanti teman-teman boleh cek datanya. Terakhir gue cek sih Lakers itu ya, kalau ngomongin free throw, kan banyak tuh komen-komen yang bilang iyalah Lakers menang free throw-nya lebih banyak, Warriors nggak dikasih free throw bla 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 bla. Lakers itu free throw attempt-nya kemarin dikasih percobaan tembakan free throw itu 29 kali, bro. 29 kali. Warriors hanya 6 kali. Itu ada perbedaan 23 attempts itu. Ya, 29 lawan 6. Dari 29 free throw-nya Lakers, mereka berhasil memiliki akurasi free throw itu tembakannya kalau nggak salah 86%. Jadi kalau free throw-nya percobaannya banyak tapi nggak ada yang masuk, halo Giannis, nggak ada yang masuk ya, atau akurasinya rendah, sama aja bohong. Tapi jadi appreciate Lakers juga, dikasih attempt banyak free throw, tapi mereka punya akurasinya 86%. 86%, bro. AD dapat 8 kali free throw, 88-nya masuk. Yang paling banyak free throw-nya siapa? Dennis Schroeder. Pemain sekecil itu bisa punya attempt, bisa dapetin attempt 10 kali. 10 kali attempt free throw. Masuknya berapa? 9. Banyak. Jadi tetap appreciate Lakers. Dan kalau ada yang bilang bahwa wasit berat sebelah ya, enggak sih menurut gue. Ya memang secara keseluruhan ya,
pertandingan kemarin, teman-teman yang nonton pasti teman-teman lihat seberapa agresifnya Lakers buat terus attack the paint, nyerang terus ke dalam. Mereka tahu Warriors itu, makanya tadi gue bilang series ini adalah pertemuan antara dua tim yang bertolak belakang. Lakers itu jumlah 3-point attempt-nya, percobaan tembakan 3 angkanya sepanjang musim, bro, itu paling bawah di NBA. Kalau nggak paling bawah, mungkin kedua atau ketiga paling bawah lah. Anggaplah paling bawah ya. Warriors itu percobaan 3 angkanya itu nomor 1. Udah kelihatan kan, bertolak belakang kan. Warriors nomor 1, Lakers paling bawah. Kalau dalam hal free throw, kebalikan lagi. Lakers itu jumlah free throw attempt-nya itu paling banyak di NBA. Atau paling tidak masuk 3 besar lah. Warriors itu paling bawah di NBA. Jadi itulah yang gue bilang, ini pertemuan dua tim yang dalam kategori tertentu mereka sangat-sangat bertolak belakang gitu. Jadi jangan disalahin wasitnya, jangan disalahin. Ya kita lihatlah kemarin di game kemarin tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang kita mikir, kita ngelihat bahwa gue ngelihat bahwa Warriors ini mungkin masih lupa. Warriors ini mungkin masih menganggap mereka itu lagi melawan Sacramento Kings. Mereka defense di perimeter, pick and rolls dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika mereka defense-nya terlalu maju, itu di attack terus ke dalam. Wiggins menjaga LeBron terlalu di luar banget sampai ke jarak 3 point itu gitu, di attack terus sama LeBron. Di bumping ini nggak ada yang bisa jaga. Akhirnya semua poin-poinnya banyak didapatkan dari paint area, dari dalam, karena mungkin cara defense-nya yang Warriors lakukan itu masih menganggap kalau Lakers itu adalah Sacramento Kings. Mungkin mereka masih lupa kalau ini udah lawan Lakers gitu. Jadi gue rasa persoalan perbedaan free throw itu bukan salah wasit. Memang cara mainnya Lakers memang wajar kalau mereka dapat banyak free throw gitu, karena mereka benar-benar agresif cara mainnya lawan Warriors. Mau nggak mau harus attack ke dalam, benar-benar attack ke dalam. Mereka nggak perlu nembak 3 angka yang banyak banget. Warriors kemarin nembak berapa kali? 53 kali 3 poinnya, 53 kali, bro. Lakers paling cuma 20-an, ya cuma setengahnya, nggak perlu banyak-banyak, attack aja di dalam, ngapain nembak-nembak. Jadi gue suka dengan strateginya Lakers kemarin. PR-nya ya buat Warriors sebenarnya adalah ya Steph dikejar-kejar sama Vando kemarin satu game, sepanjang game. Nggak cuma sama Vando ya, dikejar-kejar sama Schroeder, sama Austin Reeves. Dan gue selalu melihat bahwa ketika Steph berhasil melewati Vando dan berusaha ngedrive ke dalam, attack ke dalam seperti yang dia lakukan lawan Sacramento Kings gitu ya. Ada Trey Lyles, ada Domas, kali ini ada Vando, ada AD. Ketika Steph sudah mulai attack ke dalam dan dia melihat ada AD itu di dalam udah lagi berdiri, itu udah pikirannya udah kemana-mana itu, udah akhirnya jadi berantakan gitu. Jadi setiap kali Steph mau ngedrive ke dalam itu AD udah siap gitu loh, udah siap, benar-benar siap. Jadi gue salut banget sama AD kemarin. AD tuh main 44 menit, bro. 44 menit. LeBron tuh main 40 menit. Kalau nggak salah ya, AD itu kemarin di second half, quarter 3 dan quarter 4 itu nggak diganti sama sekali. Kalau gue nggak salah, mungkin kalau diganti mungkin cuma semenit, gue lupa deh. Teman-teman coba cek ya. Kemarin tuh di second half nggak diganti sama sekali. Ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya ya. Mudah-mudahan dia bisa survive ya, main dengan menit yang banyak seperti itu seterusnya sampai game ke-6, mungkin sampai game ke-7. Mudah-mudahan dia bisa kuat. Tapi di game kemarin sih, man, AD was a monster, bro. Nggak cuma 4 bloknya yang menurut gue bagus, tapi berapa puluh kali dia mengganggu percobaan drive dari pemain-pemain Warriors yang akhirnya mereka juga kesulitan untuk mencetak angka dari dalam ya, dari paint area. Akhirnya benar-benar mereka hidup dan matinya hanya dari tembakan 3 angka gitu. Dua pemain yang luar biasa, of course AD, Vando menjadi main defendernya Steph. Nggak cuma jadi main defender, tapi as a secondary defender juga menurut gue luar biasa. Help defense-nya juga bagus banget. LeBron mainnya bagus banget. Tapi yang gue paling salut adalah Lakers itu
bisa defense tanpa harus nge-foul gitu. Kalau nggak salah mereka kemarin satu tim hanya nge-foul itu 12 kali. Nggak ada pemain yang dapat foul trouble tuh, nggak ada. Paling cuma Vando doang 4 foul. Paling cuma Vando yang 4 foul. AD cuma 2 foul. LeBron nggak nge-foul sama sekali gitu. Jadi luar biasanya defense Lakers kemarin adalah mereka defense dengan sangat rapat, dengan sangat disiplin, tapi tidak melakukan foul yang nggak penting. Itu yang gue salut dari Lakers ya. Dan kemarin ada yang komen, Vando sih gila men, ngejar-ngejar Steph, bener-bener Steph kesulitan. Saat dijaga Vando selama 30 possession mungkin, atau lebih, Steph hanya bisa mencetak 7 points ketika dijaga sama Vando. Tapi kalimatnya kurang lengkap sebenarnya ketika lu bilang bahwa Vando itu capek main ngejar-ngejar Steph. Kalimatnya kurang lengkap. Ngejar Steph itu gampang sebenarnya, nggak susah. Dia juga Steph juga nggak kenceng-kenceng banget gitu. Yang susah adalah ngejar Steph, tapi lu harus melewati berbelas-belas screen yang di setup sama dia gitu loh. Nggak cuma 1 screen, 2, 3, 4, 5 screen bahkan mungkin yang di setup buat untuk membebaskan seorang Steph Curry. Itu lu harus melawan itu semua. Lu harus bergerak melawan semua screens yang dibuat untuk membebaskan seorang Steph. Itu yang gue salut dari Vando kemarin. Wah gila men, gokil sih kemarin. Benar-benar itu defense yang disiplin lah, defense yang sangat-sangat disiplin yang dilakukan sama pemain-pemain Lakers, yang membuat kemarin Warriors secara keseluruhan mungkin akurasinya hanya sekitar 40%. Tembakannya Lakers sementara itu 46%. Jadi mau diputar-putar bagaimanapun, memang kemarin di game pertama Lakers bermain lebih baik lah. Lakers bermain lebih baik. Dan nanti di game-game selanjutnya kita lihat adjustment seperti apa yang bakal dilakukan sama Steve Kerr untuk melawan size dan physicality yang ditunjukkan sama pemain-pemain Lakers. Karena Darvin Ham tahu mereka sadar mereka nggak bisa nembak. Mereka tahu kita mau lawan Warriors pakai apa, mau lawan pakai tembakan 3 angka juga ya mati. Nggak bisa. Mereka tahu mereka kelebihannya adalah di size-nya, mereka lebih fisikal. Ya itulah yang dimanfaatkan sama pemain-pemain Lakers menurut gue. Mereka nggak melawan Warriors dengan ikutan nembak 3 angka, tag aja di dalam. Ya mudah-mudahan nanti di game selanjutnya akan ada perubahan seperti apa, adjustment seperti apa, kita nggak tahu. Yang pasti kemarin Lakers hanya masukin 6 tembakan 3 angka, Warriors masukin 21, ada perbedaan 15 tembakan 3 angka yang masuk kemarin, lebih banyak Warriors. Dan ini baru pertama kalinya dalam sejarah Warriors kalah ketika mereka nembak 15 kali 3 point lebih banyak masuknya daripada lawannya. Ini baru pertama kali kalah. Sebelumnya rekornya adalah 13 kali menang dan belum pernah kalah. Jadi kita lihatlah nanti di game selanjutnya akan seperti apa. Salut buat Lakers di game 1 kemarin, tapi again perjalanan masih panjang. Buat fans-fansnya Lakers jangan senang dulu. Buat fans-fansnya Dub Nation dan fans-fansnya Warriors mungkin ini sudah hal yang biasa, mungkin kalah di game pertama. Kemarin lawan Kings juga kalah di game yang pertama. Jadi tetap semangat buat kedua fanbase, buat kedua tim tentunya. Gue masih belum bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi di game-game selanjutnya. Kalau ditanya gue apakah gue akan merubah pilihan gue, karena gue lebih mengunggulkan Warriors. Apakah gue akan merubah pilihan gue setelah melihat game 1 kemarin? Mungkin tidak. Mungkin saat ini gue belum perlu merubah dan bisa bilang bahwa Lakers pasti menang. Mungkin enggak, mungkin belum. Menurut gue ya series ini mungkin akan jadi lebih panjang aja. Tapi at the end of the day, gue tetap masih sampai saat ini gue tetap masih akan mengunggulkan Warriors untuk bisa memenangkan series ini melawan Lakers. Nanti mudah-mudahan series ini akan berlangsung panjang. Gue nggak terlalu peduli siapapun yang menang dan maju ke babak selanjutnya.
Yang pasti yang menang adalah Adam Silver. Kemarin gue bilang yang menang adalah Adam Silver. Kalau series ini panjang, semakin panjang, wah, NBA semakin seneng pasti. Jadi mudah-mudahan series ini panjang. Dan again, gue netral aja, siapapun yang menang saya sangat happy. LeBron menang, ayo. AD menang, ayo. Warriors menang juga, ayo. Jadi good luck buat kedua tim besok ya. Game kedua besok kita akan lihat bagaimana Warriors bisa merespon kekalahan mereka di game 1 dan apakah Lakers bisa terus menemukan cara untuk meredam nih shooter-shooternya Warriors. Steph, Clay, Jordan Poole, Wiggins, DiVincenzo. Apakah Lakers bisa terus meredam mereka di game kedua? Akan sangat menarik pastinya. Vando, I'm a big fan of Vando. Berkali-kali setiap membahas Vando, gue melihat bahwa orang ini memang kunci, man. Jadi Rob Pelinka di trade deadline kemarin jackpot, bro, jackpot. D'Lo, Malik Beasley, oke lah, belum kelihatan lah. Tapi D'Lo, Vando, wow, Rob Pelinka, wow, gila. Untuk di series lawan Warriors ini mereka benar-benar kepake ya. Ya kalau lu mau nembak dari dalam terus Lakersnya ya tetap aja lu mesti nembak dari 3 point juga kan. LeBron kita tahu akurasinya di bawah 20% sepanjang playoff ini. AD ya dia juga sadar AD nggak perlu nembak 3 point dan long jumper, udah fokus aja di mid range dan attack di dalam. Paling tinggal sisa Austin Reeves, paling tinggal sisa D'Lo yang kalau mau diharapkan buat bisa nembak 3 point. Ya, kita lihatlah nanti di game selanjutnya ya. Oke, segitu aja episode 64. Jadi panjang ini. Good luck ya buat semua tim yang masih terus berlaga di semifinal. Kita lihat nanti kelanjutannya. Mudah-mudahan ada kejutan dan mudah-mudahan nggak ada yang cedera. Itu aja. Oke, segitu aja ya episode 64. Kita bahas lebih lanjut, lebih detail lagi di game-game selanjutnya, mengenai game-game selanjutnya di episode-episode Ngobrol NBA. Selanjutnya kalau kalian ada komen, opini, apapun, kita bahas di kolom komen. Sebisa mungkin gue akan reply satu persatu. Kalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini, jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di komen. Pokoknya komen, gue pengen denger dan gue pengen baca komen-komen kalian. Oke guys, thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. I'm out.